Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika di channel Surya KTB. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen. Baiklah, kita lanjutkan materi kita bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Di video kali ini, Ibu akan memaparkan mengenai banyaknya pemetaan dari dua himpunan dan korespondensi satu-satu. Kita langsung saja pada pembelajaran kita. Banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jika banyaknya anggota himpunan A sebanyak A dan banyaknya anggota himpunan B sebanyak B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Kita rumuskan, banyaknya anggota B berpangkat banyaknya anggota himpunan A. Karena sini Ibu definisikan banyak anggota A adalah A, banyak anggota B adalah B, maka rumusnya menjadi B pangkat A. Bagaimana kalau himpunannya dari B ke A? Nah, dari B ke A, maka banyaknya anggota A berpangkat banyaknya anggota B, yaitu A pangkat B. Kalau kita lihat seperti ini, untuk memudahkan kalian mengingat rumus ini, kalian lihat di sini. Jika pemetaan itu dari A ke B, maka rumusnya B pangkat A. Jadi kalau B ke A pangkat B. Jadi dibalik gitu. Dari pertanyaannya A ke B, B pangkat A. B ke A pangkat B. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh soal. Contoh, diketahui himpunan A beranggotakan A, B, C, dan himpunan B beranggotakan 1 dan 2. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Yang pertama, yaitu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Yang kedua, dari himpunan B ke himpunan A. Untuk menjawab semua ini, karena rumusnya adalah banyaknya anggota, maka kita hitung dulu masing-masing banyaknya anggota dari himpunan. Yang A, banyaknya anggota himpunan A. 1, 2, 3. Berarti anggota himpunan A ada 3. Lalu banyaknya anggota himpunan B. 1, 2. Maka banyaknya anggota himpunan B ada 2. Baru setelah itu kita jawab yang A. Himpunan A ke B. Dibalik ya, berarti B pangkat A. Oke, berarti B pangkat A. Nih, berarti 2 pangkat 3. Apa arti 2 pangkat 3? Kalau kalian udah lupa, Ibu kasih tahu nih. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Perkaliannya sebanyak 3 kali, yaitu nilainya 8. Lalu dari B ke A, terbalik ya. Kalau B ke A berarti NA pangkat NB. Berarti 3 pangkat 2 nih. NA pangkat NB. 3 pangkat 2. 3 kali 3 nilainya 9. Oke, lanjut ke contoh nomor 2. Diketahui himpunan C beranggotakan bilangan prima kurang dari 6. Dan himpunan D beranggotakan bilangan ganjil kurang dari 5. Yang ditanya, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan C ke D. Berikutnya yang B, gambarlah relasi dari himpunan C ke D yang merupakan fungsi. Fungsi atau pemetaan itu sama. Jadi ada yang menyebutkannya sebagai fungsi atau juga sebagai pemetaan. Artinya fungsi dan pemetaan adalah sama. Oke, kita jawab. Sebelum menjawab A dan B, terlebih dahulu kita harus mendaftarkan anggota-anggota himpunan C dan D. Kita lihat daftar anggotanya, bilangan prima kurang dari 6. Siapa C? Bilangan prima. Masih ingat apa itu bilangan prima? Oke, bilangan prima itu bilangan yang memiliki 2 faktor. Jadi, dari bilangan yang kurang dari 6, siapa saja sih yang merupakan bilangan prima? Oke, yaitu 2,
3, 5. Sehingga banyaknya anggota himpunan C ada 1, 2, 3. Ada 3. Lalu, siapa himpunan D? Bilangan ganjil kurang dari 5. Bilangan ganjil adalah 1 dan 3. Kurang dari 5, berarti 5-nya tidak dihitung. Berarti banyaknya anggota himpunan D ada 2. Baru kita jawab yang A. Pemetaan dari C ke D, berarti ND pangkat NC. Oke. ND pangkat NC 2 pangkat 3, yaitu 8. Gambarlah relasi dari himpunan C ke D yang merupakan fungsi. Oke, kita jawab yang kedua. Fungsi atau pemetaan syaratnya ada di daerah domain. Oke. Domain kemarin tidak boleh jomblo, tidak boleh playboy. Kita buat satu pemetaan. Nah, di sini anggota C dan anggota D. Kuncinya di sini pokoknya. Yang penting anggota C-nya itu tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang playboy. Artinya tidak ada yang tidak memiliki pasangan dan tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, ini bisa kalian buat sendiri ya, tidak harus berurutan sama dengan ibu seperti ini. Jadi pemetaan dari C ke D yang mungkin hanya ada 8, seperti rumus tadi. ND pangkat NC, 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, ini bisa kalian latihan sendiri di rumah. Tadi ingat kata ibu intinya domainnya itu tidak jomblo dan tidak playboy. Nah, seperti ini. Jadi, nggak usah dipedulikan daerah kodomennya ya. Mau dia berpasangan atau nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Diketahui banyaknya anggota himpunan A sebanyak 5. Dan banyaknya pemetaan dari himpunan B dan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 243. Yang ditanyakan, tentukan banyaknya anggota himpunan B. Nah, yang pertama kita ketahui dari soal bahwasanya anggota A itu memiliki banyaknya 5 anggota. Yang ditanyakan banyaknya anggota B ada berapa? Kita misalkan di sini X ya. Artinya berapa nilai pengganti X? Yang diketahui di sini pemetaannya dari himpunan A ke himpunan B. Berarti kita mulai dari sini. Rumus banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Berarti kalau dari A ke B, B pangkat A. Nah, seperti ini ya. Banyaknya anggota B berpangkat banyaknya anggota A. Anggota B berapa? X. Nih. Banyak anggota A berapa? 5. Berarti X pangkat 5 kok nilainya 243 ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita lihat. Kita ubah bilangan bulat di sini, yaitu 243 menjadi bilangan berpangkat 5. Mengapa harus 5? Kita sesuaikan dengan soalnya atau sebelah kiri ini. Kita sesuaikan. Karena dia pangkat 5, kita rubah juga pangkat 5. Siapa? Yaitu 3 pangkat 5. Nah, kalau bentuknya sudah sama-sama berpangkat 5, maka bisa kita simpulkan di sini. Siapa X-nya? X-nya yaitu 3. Nah, seperti ini. Sama-sama pangkat 5. Jadi, X-nya adalah 3. Jadi, banyaknya anggota himpunan B ada 3. Berikutnya, contoh soal nomor 4. Diketahui banyaknya anggota himpunan R sebanyak 5. Dan banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan R adalah 625. Tentukan banyaknya anggota himpunan P. Nah, seperti tadi caranya ya. Berarti banyaknya anggota himpunan R ada 5. Banyaknya anggota himpunan P, kita misalkan X karena kita belum tahu. Lalu kita bergerak dari sini, P ke R. Nah, P ke R. P ke R berarti R pangkat P. Oke? Berarti banyaknya anggota R pangkat banyaknya anggota P. NR-nya berapa? 5.
NP-nya berapa? X. Berarti 5 pangkat X. Berapa nilainya? Nih, di sini di soal. 625. Berarti 5 pangkat X sama dengan 625. Nah, di sini kita rubah. Ini 5 pangkat X. Maka 625 ini harus kita rubah menjadi 5 pangkat berapa? Menjadi 625. Ternyata 625 ini adalah 5 pangkat 4. Artinya 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 nilainya 625. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita lihat bilangan pokoknya sama, yaitu 5, maka kita dapat simpulkan bahwa X-nya adalah 4. Kalau X-nya 4, karena X adalah pengganti dari banyaknya anggota P, maka NP banyaknya anggota P yaitu 4. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa, Ibu lanjutkan ke korespondensi satu-satu ya. Apa itu korespondensi satu-satu? Nah, gini. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Artinya, baik himpunan A maupun himpunan B tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang playboy. Berlaku untuk kedua himpunan. Kalau fungsi tadi hanya berlaku pada kodomain, pada daerah domainnya, tapi kalau korespondensi satu-satu, syaratnya berlaku untuk daerah domain dan kodomain. Dengan demikian, syarat terjadinya korespondensi satu-satu, banyaknya anggota himpunan A dan B harus sama. Jadi hanya terjadi kalau dia punya anggota yang sama banyak. Jadi banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Banyaknya korespondensi satu-satu dirumuskan dengan N tanda seru. Nah, ini caranya adalah N tanda seru ini diselesaikan dengan N kali dalam kurung N kurang 1 dikali dalam kurung N kurang 2 dikali dalam kurung N kurang 3 dikali dan seterusnya sampai perkalian 1. Ya, akan berhenti jika sampai selesai kali 1. N tanda seru ini dibaca dengan N faktorial. Cara bacanya N faktorial. Nah, ini catatan. Bahwasanya suatu korespondensi satu-satu pasti merupakan fungsi. Namun, suatu fungsi belum tentu merupakan korespondensi satu-satu. Sama seperti pada waktu relasi, yaitu suatu fungsi pasti merupakan relasi. Namun, suatu relasi belum tentu merupakan fungsi. Oke, kita cobakan contoh soal ya. Diketahui himpunan C beranggotakan 2, 3, 5, 7. Dan himpunan D beranggotakan A, B, C, D. Yang ditanyakan, berapakah banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan C ke D? Nah, korespondensi satu-satu, ini kita lihat himpunan C 2, 3, 5, 7. Berarti banyaknya anggotanya ada 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Banyaknya anggota ada 4. Lalu himpunan D, anggotanya A, B, C, D. Berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya anggota himpunan D ada 4. Nah, karena sama-sama punya anggota yang banyaknya sama, maka bisa terjadi korespondensi satu-satu. Berapa banyak korespondensi satu-satunya? Yaitu 4 faktorial. 4 faktorial, berarti N-nya adalah 4. 4. N berikutnya N kurang 1. 4 kurang 1, yaitu 3. Berikutnya 4 kurang 2, yaitu
2. Berikutnya 4 kurang 3 yaitu 1. Nah, berhenti di sini. Berarti nilainya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 dikali 1 24. Banyaknya korespondensi satu-satu pada himpunan ini yaitu 24. Contoh kedua, suatu pemetaan fungsi f memetakan p ke q. Ditentukan oleh fungsi f memetakan x ke x kuadrat dikurang 3. Diketahui himpunan P-nya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan himpunan Q-nya adalah semua anggota himpunan X, di mana min 4 kurang dari X kurang dari 2. X anggota himpunan bilangan bulat. Pertanyaannya, selidikilah apakah pemetaan tersebut merupakan korespondensi satu-satu. Nah, kita tidak lihat nih pemetaannya nih, hanya di sini pemetaannya X ke X kuadrat kurang 3. Jadi kita harus telusuri dulu. Pertama, himpunan P kita sudah tahu nih anggotanya. Nah, berarti banyaknya anggotanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang Q, bilangan bulat. Kurang dari negatif 4, lebih dari 2. Siapa saja? Yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Tanda kurang, negatif 4 tidak ikut, kurang, berarti 2 juga tidak termasuk. Berapa anggota himpunan Q? Ini maaf ya, penulisannya harusnya Q. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota himpunan Q sebanyak 5. Syarat terjadinya korespondensi satu-satu sudah terpenuhi ya. Anggota himpunannya sama. Tapi kita belum bisa menentukan itu korespondensi satu-satu atau bukan. Kita selidiki terlebih dahulu. Jadi yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu menentukan daerah hasilnya. Daerah hasil bisa kita gunakan tabel seperti pada tabel fungsi. Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kita buat. Domainnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Lalu fungsinya X kuadrat. Kita tuliskan X kuadrat. Berarti negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Negatif 1 kuadrat, 1. 0 kuadrat, 0. 1 kuadrat, 1. 2 kuadrat, 4. Lalu negatif 3. Ini pada fungsi ya. Konstantanya negatif 3. Sama, negatif 3 semua. Lalu berapa nilai fungsinya? 4 dikurang 3, nilainya 1. 1 dikurang 3, negatif 2. 0 dikurang 3, negatif 3. 1 dikurang negatif 3, negatif 2. 4 dikurang 3, 1. Nah, kita buat pasangan berurutannya, yaitu X, Fx. X-nya negatif 2, X-nya 1. Berarti negatif 2, 1. Yang ini negatif 1, negatif 2. Yang ini 0, negatif 3. 1, negatif 2. 2,1. Nah, bisa kita buat diagram panahnya. Untuk lebih memudahkan kita memahami, kita buat diagram panahnya. Negatif 2 dipasangkan dengan 1. Negatif 2 dengan 1. Negatif 1 dengan 2. 0 dengan negatif 3. 1 dengan negatif 2. 2 dengan 1. Apakah di sini merupakan korespondensi satu-satu? Ingat tadi syaratnya? Himpunan X, di sini untuk domainnya tidak boleh jomblo, tidak boleh playboy. Kita lihat. Terisi semua pasangan dan tidak ada yang playboy. Kita lihat di sini. Kan berlaku juga untuk kodomainnya ya. Lihat. Wah, di sini negatif 1 dan 0. Ini jomblo nih. Udah nggak sah ini syaratnya. Apalagi ditambah di sini. Negatif 2 playboy nih. Punya 2 pasangan. Negatif 1 dengan 1. Begitu juga dengan 1 playboy. Punya pasangan negatif 2 dan 2. Jadi kita simpulkan bahwasanya pemetaan ini bukan korespondensi satu-satu.
1. Untuk lebih pahamnya, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nih, suatu perusahaan mempunyai aturan pemakaian seragam bagi karyawannya. Setiap Senin pakai seragam biru, Selasa seragam coklat, Rabu seragam hijau, Kamis seragam putih, Jumat seragam batik. Yang pertama, pertanyaannya, buatlah relasi yang menghubungkan antara hari kerja dengan seragam yang dipakai menggunakan diagram panah. Jadi relasinya diminta disajikan dalam diagram panah. Yang kedua, pertanyaannya, apakah relasi itu merupakan fungsi? Kita selidiki nanti ya. Yang ketiga, apakah relasi itu merupakan korespondensi satu-satu? Oke, berarti di sini kita punya dua himpunan. Himpunan hari kerja dan himpunan seragam yang dipakai. Kita lihat, hari kerjanya itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita misalkan himpunan A. Lalu himpunan keduanya kita misalkan B, yaitu seragam biru, coklat, hijau, putih, batik. Kita lanjutkan jawab yang A. Tadi relasi yang kita gunakan seragam yang dipakai. Memasangkan hari kerja dengan seragamnya. Senin dipasangkan ke biru, Selasa coklat, Rabu hijau, Kamis putih, Jumat batik. Ini oke ya? Berarti ini diagram panahnya. Selesai ya. Lalu yang B, yang ditanya apa yang B? Apakah ini merupakan fungsi? Fungsi syaratnya daerah domain. Jadi kita lihat daerah A saja, himpunan A saja ya. Di sini kita lihat, ada nggak yang jomblo? Tidak ada. Ada nggak yang playboy? Juga tidak ada. Berarti kita simpulkan bahwa B adalah fungsi. Lalu yang C, kita disuruh selidiki, apakah ini korespondensi satu-satu? Nah, tadi yang A sesuai ya persyaratannya, tidak ada yang jomblo, tidak ada yang playboy. Sekarang kita lihat lagi yang di kodomain, yaitu yang di B. Ada nggak yang jomblo di sini? Tidak ada. Ada nggak yang playboy di sini? Juga tidak ada. Berarti memenuhi syarat juga. A dan B memenuhi syarat. Ya, tidak ada yang jomblo, tidak ada yang playboy. Atau masing-masing memiliki pasangan satu. Jadi kita simpulkan bahwa C merupakan korespondensi satu. Bagaimana? Sudah paham ya? Insya Allah kalian bisa. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri walhi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.